Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Dwi Fadila dengan NIM 2092300037 dari kelas Tadris Bahasa Indonesia semester 5A. Di sini saya akan membuat video mengenai media pembelajaran bahasa Indonesia berbasis ICT untuk memenuhi UTS mata kuliah media pembelajaran berbasis ICT. Baiklah, yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai pengertian ICT dalam pembelajaran. Jadi ICT atau istilahnya itu Information and Communication Technology, yaitu adalah manfaat teknologi Indonesia dan komunikasi untuk mendukung proses belajar mengajar. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, ICT itu membantu guru dan siswa itu berinteraksi lebih efektif melalui media digital. Contohnya itu seperti laptop, proyektor, internet, aplikasi belajar online, video interaktif, dan e-learning. Nah, selanjutnya yaitu tujuan penggunaan ICT. Jadi tujuan ICT itu ada 5. Yang pertama, meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Jadi dengan kita menggunakan ICT ini itu lebih biar tidak pelajaran itu lebih membosankan karena ICT ini kan berbasis digital yang mana di era digital ini itu sangat penting diajarkan dan itu juga lebih menarik pada siswa-siswa yang mana sekarang para siswa itu juga aktif dalam media sosial. Jadi menurut saya pembelajaran ICT ini sangat eh, bagus banget diterapkan oleh siswa. Terus yang kedua yaitu mempermudah akses sumber belajar. Nah, dengan ICT ini kita itu juga lebih mudah dalam maksudnya itu seorang guru tuh lebih mudah dalam menjelaskan pembelajaran kepada siswanya. Jadi ketika guru tuh memiliki halangan untuk hadir ke kelas, eh, guru tuh bisa melakukan melalui seperti kayak Zoom meeting, Google Meet, atau lain-lain yang berbasis teknologi. Gitu. Terus yang ketiga itu menumbuhkan kemampuan literasi digital. Nah, seperti yang pertama tadi saya jelaskan bahwa di era kita digital itu sekarang itu adalah era digital. Jadi sangat penting bagi kita itu untuk mengenalkan digital kepada murid-murid kita nanti. Terus yang keempat itu membuat proses belajar lebih menyenangkan dan interaktif. Ya seperti pengalaman saya sendiri ketika saya baru mengenal ini pembelajaran ICT ini itu cukup menyenangkan, tidak membosankan seperti pembelajaran yang lainnya karena ya itu pembelajarannya itu bukannya membosankan tapi gimana ya itu kayak lebih monoton cuma baca makalah cuma menjelaskan dan itu menurut saya ya umum-umum saja yang dilakukan oleh siswa atau mahasiswa. Nah, tapi dengan dikenalkannya pembelajaran ICT ini itu sangat bermanfaat banget dan menurut saya tuh seru karena jadi kita tuh nanti ketika menjadi guru tuh bisa dibekali dengan pembelajaran digital seperti ini. Jadi menurut saya itu sangat menyenangkan sih. Apalagi ya mungkin saya sebagai siswa itu ya merasanya tidak membosankan. Tidak seperti pembelajaran yang lain yang menurut saya itu ya cuma baca makalah atau menjelaskan ini itu. Nah, kalau belajar digital ini kan kayak mengotak-ngatik alat elektronik ya, jadi itu mungkin yang disenangi oleh anak zaman sekarang ini. Terus yang kelima itu mendukung pelajaran mandiri dan kolaborasi. Jadi ketika kita misalnya ada di rumah ya atau tidak bisa nanti seorang kita menjadi guru itu tidak bisa hadir dalam kelas. Nah, kita tuh bisa mengirimkan
media pembelajaran kepada siswa. Jadi ketidakhadiran kita itu bukan menjadi suatu penghalang untuk tidak mengajari suatu ilmu kepada siswa-siswa kita. Jadi dengan adanya kita mengetahui ICT ini, ya kita bisa mengirim seperti ini video pembelajaran kepada siswa kita tersebut. Jadi siswa itu bisa melakukan pelajaran mandiri di rumah. Nah, selanjutnya yaitu keterkaitan ICT dan bahasa Indonesia. Nah, ICT itu dapat digunakan untuk 4 keterampilan berbahasa. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa keterampilan berbahasa itu ada 4, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, yang pertama dulu yaitu menyimak. Nah, menyimak ketika menggunakan program ICT itu bisa kita lakukan menonton video pembelajaran dengan podcast bahasa Indonesia. Nah, dengan menyimak ini kita bisa menyimak apa yang sudah disampaikan oleh media-media tersebut di dalam alat elektronik. Nah, terus yang kedua yaitu berbicara. Contohnya itu seperti merekam suara atau video atau latihan presentasi digital. Nah, jadi berbicara ini kita bisa menyuruh murid-murid kita mungkin untuk seperti presentasi lewat pembelajaran seperti ini ketika kita tidak bisa hadir di kelas, ya ini dengan rekam suara dan latihan presentasi digital. Terus yang ketiga yaitu membaca. Nah, dengan ICT ini kita bisa membuat seperti e-book, artikel digital, dan blog edukatif untuk kita tunjukkan kepada siswa kita. Jadi pembelajaran itu tidak hanya menggunakan buku saja, tapi bisa juga dengan pembelajaran digital, yaitu kayak e-book, artikel digital, dan blog edukatif. Yang mana siswa itu tidak perlu disuruh membeli buku, tapi kita suruh membaca lewat digital saja. Tapi bukan berarti kita melarang ya untuk siswa kita untuk nanti membaca buku. Pada hakikatnya membaca buku itu penting. Tapi dengan era digital dan canggihan sekarang ya kenapa tidak kita juga membuat sebuah tulisan lewat ya teknologi sekarang ini. Terus yang keempat yaitu menulis. Nah, jadi ketika kita membuat tugas kepada murid kita yaitu menulis, nah kita juga bisa menggunakan memanfaatkan ICT itu untuk membuat aplikasi menulis, yaitu seperti Google Doc atau Wattpad, bisa juga dengan Classroom. Nah, itu bisa untuk kita gunakan untuk siswa kita itu mengerjakan tugas. Nah, baiklah selanjutnya yaitu contoh media ICT dalam bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu Canva. Nah, di era digital ini sekarang Canva itu sangat bermanfaat. Itu kita bisa membuat seperti poster tes iklan atau persuasi. Bisa juga kita tuh kalau ingin presentasi dan membuat template yang menarik, Canva menjadi salah satu pilihan baik untuk kita menulis template-template yang menarik. Terus ya, yang kedua itu ada Padlet. Itu digunakan untuk diskusi ide puisi atau teks cerpen. Jadi anak bahasa Indonesia ini aplikasinya sangat bermanfaat untuk kita menuangkan ide-ide puisi dan cerpen. Terus yang ketiga ada Kahoot dan kuis, yaitu untuk kuis interaktif kosakata atau makna, yang mana dengan kita membuat kuis atau ya kuis itu, nah itu membuat pembelajaran juga lebih tidak membosankan. Seperti kemarin itu ada dosen yang ketika UTS-nya itu membuatkan kuis, dan itu menurut saya sangat menarik dan tidak membosankan. Walaupun ya tegang, tapi menurut saya itu sangat menarik ya untuk
diterapkan di dalam kelas biar ketika kita mengerjakan tugas itu biar tuh cepat dan otak itu berpikir dengan cepat seperti itu. Terus yang keempat, nah YouTube. Nah YouTube mungkin adalah media yang sudah sangat tidak asing lagi di kalangan kita. Yang mana YouTube ini itu sangat berguna banget untuk kita menyimak video wawancara dan tokoh sastra. Di mana di YouTube itu banyak sekali informasi menarik dari semua hal yang kita cari di YouTube tuh semua ada. Nah, jadi pentingnya belajar ICT ini untuk kita kelak bisa mungkin menjadi YouTuber ya. Jadi seperti itu. Terus yang kelima, Google Classroom. Nah, itu yang saya jelaskan di slide sebelumnya, yaitu Google Classroom itu untuk mengumpulkan tugas yang mana ketika kita tidak bisa mengoreksi hasil kerja tulis siswa kita, nah Google Classroom ini menjadi sangat bermanfaat untuk guru-guru untuk mengoreksi tugas-tugas menulis para siswanya. Ya, mungkin seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu manfaat penggunaan ICT. Nah, jadi pembelajaran ICT ini memiliki beberapa manfaat untuk kita pelajari. Yang pertama, yaitu tadi pembelajaran lebih menarik dan tidak monoton. Terus yang kedua itu melatih kreativitas dan kolaborasi. Terus yang ketiga meningkatkan kemampuan komunikasi digital. Dan keempat menghemat waktu dan sumber daya. Yang kelima memudahkan evaluasi pembelajaran secara. Nah, inilah tadi beberapa manfaat kita mempelajari ICT tersebut. Yang mana di era modern ini jadi penting bagi kita, khususnya para mahasiswa, untuk lebih mendalam lagi mempelajari tentang ICT tersebut. Yang mana zaman sekarang itu era pembelajaran digital itu sangat penting untuk para guru. Jadi kita sebagai mahasiswa yang akan kelak menjadi guru ini, ya bekal kita tuh harus besar belajar dengan ICT ini. Karena dengan kita berbekalan ICT ini, itu untuk memudahkan kita ke depannya dengan pembelajaran digital ini. Yes. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.